الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء صاحب العصر والزمان. جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، para pecinta keluarga Rasulullah, para ma'asyuna li Rasulullah, para orang-orang yang mengucapkan takziah, segenap para guru, para asatidz, para tokoh, para wanita, para laki-laki, para ibu, para ayah, para abang, para kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. Sore hari ini adalah persis hari Asyura. Semua kita tahu bahwa Asyura, peperangan itu dimulai ba'da salat subuh. Sesaat setelah salat fajar, kemudian mulailah diskusi, perdebatan, kemudian Umar bin Sa'ad melemparkan anak panahnya, genderang perang dimulai habis subuh, berjalan sampai berhenti salat zuhur, berjalan sekitar asar, persis waktu asar seperti saat inilah semuanya telah syahid. Maka mari kita semua saat ini hadirnya dengan syuhada di Karbala, memberikan salam sahibul asr wal zaman, al-imam al-mahdi al-muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Beliau memberikan salam. Bagaimana salamnya? Assalamu ala syifahid nabilat. Salam untuk syifahid nabilat. Salam untuk bibir-bibir yang pecah karena kering tidak kena air. Assalamu ala ru'usil musyalat. Salam untuk kepala-kepala yang dicopot dari tubuhnya. Assalamu ala al-ajsam al-muqatta'at. Salam untuk jasad-jasad yang disayat-sayat. Assalamu ala man ba'da al-'izz muzallalat. Salam untuk wanita-wanita kemuliaan, putri-putri Rasulullah yang kini dienyahkan, yang kini diinjak-injak kehormatannya. Assalamu ala man ba'da al-'izz mu'awwalat. Salam untuk wanita-wanita yang kemarin aziz mulia, kini menangis menderaikan air matanya, mengatakan wah Husainah wa imamah. Al-Imam sahib al-asr wal zaman menggambarkan ketika bagaimana kuda Imam al-Husain, kuda itu kembali tanpa penunggangnya, tanpa sosok, yaitu Imam mulia Imam al-Husain. Kemudian kembali kuda itu ke arah kemah para wanita Abi Abdullah al-Husain. Semuanya diharap mari hadirkan hati kita untuk menderaikan air mata kita, dan kita akan masuk sebelum ini maktal. Pembacaan maktal, kemudian mungkin ada sedikit hikmah daripada Asyura tahun ini insyaallah. Mari kemudian Al-Imam mengatakan walamma ra'atil nisa jawaduka makhziyah wasirju alaihi malwiyah. Ketika
ketika wanita-wanita itu melihat kudanya tanpa penunggang, pelanahnya telah roboh samping kanan tanpa ada Al-Husain, barazna minal khudur nasiratis su'ur, mereka keluar dari kemah mengatakan wah Husaina, wah Husaina. Bahkan Zainab al-Kubra naik di atas bukit yang lebih tinggi yang dikenal dengan Tel Zainabi, mengatakan jaddah ya Rasulullah, shalla alaika malikus sama, hada Husainun bil ara, muqatta'ul a'dha, muqatta'ul a'dha, maslubir rida. Wahai ayahku, wahai kakekku Muhammad, ini Al-Husain seorang diri tergeletak di atas pasir Karbala. Salawat untukmu wahai ayahku, wahai kakekku Rasulullah. Ini Husain dipotong-potong tubuhnya, ini Husain dilucuti imamahnya, ini Husain diinjak-injak kuda. Bahkan beliau memberikan salam kepada Fatimah Az-Zahra, ibunda yang dikatakan Al-Imam As-Sadiq. Kalau saat ini antum menyaksikan, kata Imam As-Sadiq, imam kita, fa wallahi law kushifa lakumul ghita, hari ini kalau kalian dibuka hijab mata kalian semuanya, la ra'aitum jaddi Rasulullah, kalian akan menyaksikan kakekku Rasulullah. La ra'aitum Fatimah tantum ala wajhiha, kamu akan menyaksikan Fatimah Az-Zahra memukuli pipinya seraya mengatakan wa waladah wa Husaina, duhai putraku, duhai Husain. Beliau memberikan salam Syahid Husain, Gharib Husain. Setelah mengatakan pada Rasulnya, beliau mengatakan kepada Rasul, setelah selesai itu mengatakan kepada Ali yang ada di samping Karbala, yang ada di Najaf, ya Abatah, ya Amirul Mukminin, duhai ayahku, kenapa engkau tidak tolong kami? Kenapa engkau tidak hadir di tengah-tengah kami ya Rasulullah, wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, hada Husainun bila ghuslin wala kafanin, arin tajulu alaihi al-khayl maidana, ya Abah, ya Amirul Mukminin, ini Husainmu tergeletak berserak tubuhnya tanpa kepala, diinjak-injak kaki kuda. Abah bila ghuslin wala kafanin, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, tanpa kemudian arin dilucuti imamahnya, dihinahkan. Bahkan kami diminta keluar dari satu kemah ke kemah karena dibakar kemahnya. Wa abadah wa Amirul Mukminin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fasaya'lamu alladhina zalamu ala Muhammadin ayya munqalabin munqalibun wal 'aqibatu lil muttaqin. Hari Asyura, hari duka nestapa, hari derean air mata. Ayat di awal yang kita bacakan, kita masuk dalam kajian, kemudian nanti kita akan akhiri dengan tangisan dan derayan air mata kembali. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad, Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayat yang saya bacakan adalah dari surah As-Saff ayat ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka semuanya musuh-musuh Allah menginginkan, berkehendak, sepakat, yuriduna liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan pelita cahaya Allah, manifestasi cahaya Allah, cahaya-cahaya Allah yang ada di bumi ini, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad dan keluarga sucinya. Seperti dalam ayat Al-Quran, Allah mensifati Nabi Muhammad sebagai cahaya yang diturunkan di muka bumi ini. Laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Telah datang di tengah kalian nur, yaitu nurnya, cahayanya, gemerlapnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad nur, putra-putrinya nur, putri beliau penggalan jiwanya nur. Ruhi allati baina jambai, ruhku adalah cahaya sama dengan Rasulullah. Apa yang ada pada Rasulullah sama persis yang ada pada Fatimah.
Kemudian Fatimah menetaskan melahirkan putra-putranya. Dan mereka yuriduna liyutfi'u nurallah, akan memadamkan, akan mengitfakkan, membumi hanguskan cahaya Allah. Apa yang Allah inginkan? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah pasti akan selalu menyegarkan, menyempurnakan cahaya pelita tersebut, yaitu Muhammadin wa ali Muhammad. Kita bisa bayangkan, jangan dikira bahwa majalis Asyura kita Masya Allah berkumpul dari belahan dunia saat ini dimanapun kita. Kita saat ini di Sumatera, di Medan, di Yayasan Islam Abu Talib. Masya Allah, dengan para hadirin yang begini banyak, semuanya mengatakan bahwa kita bersama Abi Abdullah Husain. Kita akan memberikan pelipur lara dan membahagiakan hati Bunda Fatimah Az-Zahra ketika dikabarkan bahwa syahadahnya Husain kapan? Khalid minni wa Khalid minki wa Khalid min abi wa Khalid min akhi, akan terbunuh di hari ketika tidak ada lagi diriku, tidak ada lagi dirimu wahai Fatimah, tidak ada lagi ayahnya, tidak ada lagi abangnya Hasan. Kemudian makin menangis Fatimah Az-Zahra. Lalu siapa wahai abah ya Rasulullah yang akan menangisi Al-Husain, yang akan menziarahi Al-Husain, yang akan menghidupkan majalis Al-Husain? Lihat jawaban Rasulullah kepada ibunda Fatimah. Beliau mengatakan, wahai Fatimah, wahai putriku, fa inna Allah sayukhliq lahu syi'atan jilan ba'da jil yakuna wa yantahibuna al-Husain. Allah akan menciptakan para pecinta, para Syiah, para pengikutnya yang terus dari generasi ke generasi akan menangisi dan mencurahkan air matanya untuk Aba Abdillah. Maka kami wahai Fatimah Az-Zahra, untuk melegahkan hatimu, untuk menyenangkan hatimu wahai Fatimah, kami bersama-sama mengatakan abad wallah. Semuanya abad wallah. Ya Zahra, ma nansa Husaina. Abad wallah. Ya Zahra, ma nansa Husaina. Selamanya duhai Bunda Fatimah Az-Zahra, kami tidak akan melupakan Husainmu. Walaupun nyawa melayang, walaupun darah terserak, walaupun tubuh tak utuh. Itu dibuktikan para pecinta Ahlul Bait 1400 tahun. Ahibatinal kiram, para pecinta Ahlul Bait membuktikan 1400 tahun mereka sabatul qadam. Wa razaqanallahu wa iyyakum, tetap dalam poros ini. Mereka dari dinasti ke dinasti, dari kerajaan demi kerajaan, dari para raja, para bengis pemerintahan zalim, oknum pemerintahan yang tidak ingin menyampaikan risalah Imam Al-Husain, Madrasah Sayyidus Syuhada Asy-Syahid di Karbala, tidak membiarkan majelis ini ada. Bagaimana dinasti Bani Umayyah? Setelah itu dilanjutkan dinasti Bani Abbasiyah, kemudian dilanjutkan dinasti demi dinasti sampai dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, kemudian sampai Pahlawiyin di Iran. Sampai saat ini mereka berupaya tetap untuk membumi hanguskan cahaya Husain, untuk tidak mengindahkan majalis Husain. Ada tangan-tangan jahat berupaya merusak dan mengganggalkan majalis Husain. Nahnu naqul, dan kami mengatakan tetap labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Bagaimana dinasti Bani Umayyah berkuasa 1000 bulan? Kekuasaan dinasti Bani Umayyah mulai Abu Sufyan, putranya Muawiyah ibn Abi Sufyan, putranya yang kemudian membunuh Al-Husain, Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian putranya kemudian diambil oleh Bani Marwan, Marwan ibn al-Hakam. Kemudian dilanjutkan Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian dilanjutkan putranya Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan. 1000 bulan, 93 tahun melarang, bahkan bangga membawa kepala Abi Abdullah Husain. Kemudian Marwan ibn al-Hakam, Al-Wazah ibn al-Wazah, orang kotor, putra orang kotor, begundal orang begundal, mengatakan di hadapan pusara Rasulullah, saya berkata, "Wallahi ya Muhammad, sa'run bisa'ratil badr." Satu kepala sama pelipur larahnya untuk darah yang tercurah di peperangan Badar. Kenapa? Ayah Al-Husain, Amirul Mukminin wa Maulal Muttaqin Ali bin Abi Thalib,
pedangnya terhunus, melakukan pembunuhan kepada kufar Quraisy. Kemudian mereka dendamnya dibalaskan kepada Imam Al-Husaini alaihi salam dan mengatakan sahrun bi saharatil Badr. Yazid juga demikian mengatakan laita asyakhi bi Badrin syahidu. Andai kata para leluhurku, para syekh-syekhku, para orang tuaku menyaksikan ahli Badr, bagaimana saat ini aku melakukan pembunuhan kepada Abu Abdullah. Jangan dikira majalis ini enak-enak saja. Jangan dikira majalis ini mudah diperjuangkan dengan darah. Setelah dinasti Bani Umayyah dilanjutkan dinasti Abbasiyah. Abbasiyah berkuasa di dunia Islam 700 tahun lebih, sampai abad ke-7 dan 8. Kemudian masuk Mongol, hancur lalu lantah mereka terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Bagaimana Mutawakkil al-Abbasi, pernah berkali-kali kita sampaikan di majalis. Mutawakkil al-Abbasi salah satu raja daripada Bani Abbas, dinasti Abbasiyah, berupaya semampunya untuk membumi hanuskan nama Husain. Berupaya kalau ada ketahuan yang menziarahi datang ke pusara Abi Abdullah Al-Husaini alaihi salam, maka akan dipotong tangannya. Ketahuan mereka berebut memberikan tangannya. Tahun berikutnya tangan menumpuk karena semua mereka dikira kalau diancam tangannya dipatahkan, tangannya dilepaskan, kemudian meninggalkan ziarah Abu Abdullah. Mereka tetap datang dan berebutan. Kalau tahun lalu tangan kanannya, tahun berikutnya mereka mengatakan silahkan potong tangan kiriku untuk aku tetap dengan Sayyidi Abu Abdullah. Maka dikatakan kalau ada 10 yang datang, ambil 2 bunuh, biar yang 8 potong tangannya. Akankah mereka berhenti untuk tidak menghidupkan majalis Al-Husain? Akankah mereka kemudian gentar untuk sampai datang ke pusara Abi Abdullah Al-Husain? Mereka berebut. Kalau sudah saatnya, mereka mengatakan biar tahun ini aku dulu yang diambil 2 orang sehingga aku syahid untuk menziarahi Abu Abdullah Al-Husain. Dilihat ini tidak bisa. Kalau dibunuh, mereka siap dibunuh. Dilepaskan tangannya, mereka siap dilepaskan tangannya. Sampai pada akhirnya Mutawakkil al-Abbasi memanggil para arsitektur yang ada di dunia Arab pada saat itu untuk membumi hanuskan, melakukan irigasi, melenyapkan pusara Al-Husain di Karbala. La yabqa athar wala rasm, tidak tersisa gambar atau tapak tilas kenangan peninggalan jasad suci putra dari putri Nabi kita Al-Husain alaihissalam. Dipanggilkan, ingin dialiri air Furat sehingga tidak tersisa pusara beliau. Apa yang terjadi? Digali berhari-hari. Ketika air itu sampai hendak di pusara Abi Abdullah Al-Husain, yang terjadi adalah air itu mengitari pusara Abi Abdullah tanpa menyentuh dalam pusara Abi Abdullah, sehingga pusaranya Abi Abdullah dikenal dengan Al-Hair Al-Husaini karena air itu ta'zim kepada Abi Abdullah tanpa memegang dan menyentuh jasad, bahkan bersemayam jasad beliau di pusara tersebut tetap dalam keadaan demikian. Akankah berhenti? Mereka melakukan, kalau ada yang tahu menghidupkan majalis Al-Husain, mereka punya namanya ad-daribah, pukulannya terbuat dari kayu besar, kemudian diberikan mi'at masamir, 100 mismar, 100 paku tumpul. Yang dalam itu masuk adalah bagian yang tajam, yang di luar yang tumpul. Kalau ketahuan datang ke pusara Al-Husain, dipukulkan 100 kali jalda, 100 kali pukulan dengan gharibah tersebut. 1 kali pukulan mulai warna biru, 2 kali pukulan mulai masuk ke dalam, 3 kali pukulan bercucuran darah, 4 kali pukulan sampai 100 kali. Mereka tetap akan meninggalkan Husain. La wallah, demi Allah tidak. Dan mereka mengatakan fa wallahi ya Aba Abdullah, demi Allah wahai Aba Abdullah, lau qata'u arjulana wal yadain, kalau mereka memotong tangan kami dan kaki kami, na'ti kazafan ya Husain, kami akan tetap merangkak datang ke pusaramu ya Aba Abdullah. Tidak bisa dibendung Aba Abdullah, tidak bisa dihalang-halangi Aba Abdullah. Dan terbukti mana dinasti Abbasiyah
Mana dinasti Umayyah? Mana itu rezim-rezim zalim? Mana itu Saddam Hussein yang melakukan tahun 91 bulan Sya'ban, Intifada Sya'baniyah, membombardir kawasan Haramil Hussein, dengan sampai sekarang antum kalau ziarah nampak di situ ada peninggalan rosos, peninggalan tembakan-tembakan di dinding-dinding haramnya Al-Imam Al-Husain. Kubahnya masuk di situ, dilepaskan misil roket, hancur sebagian kubahnya. Akankah kemudian Saddam ada? Yang ada adalah Abi Abdullah Al-Husain. Merekanya lenyap, merekanya hancur, merekanya sekarang di kuburan dan dinikmati dengan ulat-ulat pengurai, sedangkan Abi Abdullah wa yabqa Husain alaihi salam. Labbaik ya Husain. Siapapun yang berupaya menghancurkan Abi Abdullah dan Husain, yang hancur mereka wa yabqa Husain, yang tetap Abu Abdullah. 1400 tahun diperangi, dan perangnya bukan cuma di afwahihim, bukan cuma sekedar berupaya untuk dengan lisan, ucapan, atau dan lain sebagainya, dengan tindakan, perbuatan kriminal, pembunuhan, darah dan lain sebagainya, berupaya supaya tidak terkenang Abu Abdullah, supaya tidak tersampaikan kepada kita. Mana yang ada saat ini kalau Abu Abdullah pada saat itu meminta meronta-ronta, hal min nasirin yansuruni, adakah yang mau menolong? Adakah yang mau memberikan pertolongan? Adakah yang siap memberikan dedikasi dirinya? Adakah yang siap melebur untuk memberikan pertolongan kepada putra Rasulullah? Semua terdiam. Saat ini ya Abu Abdullah, 1447 Hijriah, tahun ini adalah tahun baru 1447 Hijriah, jutaan manusia semuanya mengatakan Sayyidi ya Abu Abdullah, mereka mengatakan ya Husain, ya Husain, ya Husain. Di seluruh anterior dunia, di Nusantara, berapa titik kita sampai saat ini berita dari beberapa sensus asatidzatuna, para guru-guru kita di Nusantara saja lebih daripada 45 titik. Itu bukan majalis yang kecil, bukan majalis yang biasa dihidupkan di rumah-rumah. 45 majalis di muassasah yang tersebar secara paralel di Nusantara. Mereka semuanya mengatakan hayhat minnadillah, hayhat minnadillah. Salah satu dari 45 itu adalah yayasan yang kita duduk di dalamnya, yang kita lagi menghidupkan Abu Abdullah. Mereka berupaya sekuat tenaga, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim, dengan dengan fi mereka, dengan lisan mereka, akan tetapi janji Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Rasulullah pun berupaya menyampaikan dalam sabdanya kepada kita, wala yastahidanna a'immatal kufur wa asya'ad dhalal fi mahwihi wa tatmisih. Para orang-orang zalim akan berupaya selalu membumi hanguskan ini dalam hadis tersebut, wala yastahidanna a'immatal kufur wa asya'ad dhalal fi mahwihi wa tatmisih wala yazdadu amruhu illa uduwa wa rasmuhu illa isyarah. Mereka berupaya membumi hanguskan, yang ada semakin ditekan, semakin membeludak, semakin dipaksa untuk dihancurkan, semakin menyebar kemana-mana, yang semuanya dengan hatinya, dengan air matanya, dengan ucapannya, dengan kepalan tangannya, dengan semua yang bisa diupayakan, dengan hartanya, dengan semuanya diberikan untuk Abu Abdullah Husain alaihi salam. Dan itu janji daripada seorang wanita. Wanita ini yang menyaksikan semua tragedi Karbala. Wanita ini adalah gunung kesabaran. Wanita ini adalah Sri Kandi Karbala. Wanita ini adalah pewaris musibah ibundahnya Fatimah Az-Zahra. Wanita ini memiliki sabar kesabaran Ali bin Abi Thalib. Wanita ini menyaksikan abangnya diletakkan kepalanya di ujung tombak. Wanita ini memar pipihnya seperti memar pipi ibundahnya. Wanita ini dibakar rumahnya, kemahnya seperti dibakar rumah ibunya. Wanita ini merasakan semua yang dirasakan Fatimah Az-Zahra, bahkan lebih. Kemudian di hadapan Yazid, apa yang dikatakan oleh Batalah Karbala,
pahlawan Karbala yang menyampaikan kepada kita ke generasi sampai Imam Zaman, yaitu Zainab bintu Amirul Mukminin alaiha afdhalus salatu wassalam. Beliau berkata kepada Yazid, ya Yazid, qad kaidak was'a sa'yak wa badir juhdak, fa wallahi la tamhu dhikrana wa la tumitu wahdana wa la tudriku amalana. Hei Yazid, suara lantang bukan dikarang semalam, bukan dibuat-buat seperti kita membuat prolog atau narasi, melainkan irtijali, seolah-olah lisan Ali yang keluar melalui putrinya di hadapan sultan jair, di hadapan pemimpin yang zalim, yaitu Yazid ibn Muawiyah laknatullahi alaih. Beliau mengatakan, hei Yazid, kaidah was'asa'ya, upayakan apapun yang bisa kau upayakan, lakukan apapun yang bisa kau lakukan, bunuh kami, matikan kami, binasakan kami, caci maki kami, mutilasi kami, lepaskan kepala-kepala kami, injak dada-dada kami, fa wallahi la tamhu dhikrana, kamu tidak akan pernah menghapus sedikit daripada dzikr ahlul bait, sedikit daripada mengenang Muhammad wa ali Muhammad. Kamu tidak akan pernah la tuwi wahyana wa la tudriku amalana, maka tetap terus berjalan. Mungkin tadi disampaikan oleh ketua yayasan Ustaz kita yang mulia, di tahun-tahun kemarin ada yang hadir di sini. Saat ini mereka berada di pusat-pusat. Allahumma, kalau memang ada kebaikan pahala di majelis ini, kirimkan untuk mereka terlebih dahulu. Kalau ada kemuliaan kebaikan majelis ini, kirimkan untuk kedua orang tua kami. Kalau mungkin orang tua kami belum mengenal Ahlul Bait, belum pernah menangisi Ahlul Bait, kami putra-putranya kini menangisi Ahlul Bait, kirimkan kebaikan majelis ini kepada usaha mereka. Jangan dikira bahwa Asyura hanya di dunia. Asyura di dunia, Asyura di langit, fis samawatil ula, Asyura fil barzakh, Asyura fil qiyamah. Kita semua tahu dalam riwayat bagaimana jangan dikira Asyura hanya di dunia ini. Di langit sana kata Imam Shalih Allah, anna sukkana samawatihi malaikatul ula, para malaikat, para penghuni langit, yabkuna aktsar min bukaikum, mereka menangisi lebih banyak daripada tangisan kalian. Jangan kamu kira bahwa di barzakh orang-orang yang telah mendahului kita, mereka menginginkan untuk hadir di sini. Banyak arwah yang semua itu kumpul bersama Abi Abdullah. Bagaimana salam kita kepada beliau? Assalamu alayka wa alal arwah allati halat bi finaika ya Abdullah. Salam untukmu serta salam para arwah, salam ruh-ruh, salam malaikat-malaikat, salam sosok-sosok yang di luar dimensi dunia, arwah yang berada halat bi finaik, yang tinggal, yang kemudian berada di tempat musarahmu finaika ya Abdullah. Dan kita sampai riwayat kepada kita dari ibunda Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha, beliau dikatakan dalam riwayat Ahlul Bait, kelak yaumul qiyamah beliau menghidupkan Asyura fi arasatil qiyamah. Di mahsyar kelak Fatimah Az-Zahra berkata ketika Jibril datang, sali hajataki ya Fatimah, mintalah hajatmu duhai ibunda Fatimah. Apa hajat pertamanya? Ada dua hajat yang dimintakan oleh ibunda Fatimah, Sayyidatuna wa Maulatuna Bad'atul Mukhtar Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Beliau pertama minta menghidupkan Asyura. Beliau mengatakan, Allahumma ya Allah ya Rabb, arini waladai al-Hasan wal Husain, tunjukkan kepadaku dua putraku Al-Hasan wal Husain. Datang Imam Al-Hasan, tubuhnya pucat membiru karena racunnya. Datang Imam Al-Husain kahayatihi, seperti dalam keadaan ketika beliau syahid, tanpa kepala, sedangkan lehernya masih mengeluarkan darah segar. Kemudian saat itu ibunda mengatakan, wa waladah wa Husainah, oh putraku Husain. Beliau ingin menghidupkan tangisan Asyura di mana? Yaumul qiyamah fi arasatil qiyamah. Jangan dikira bahwa Asyura berhenti di majelis ini. Asyura mudah-mudahan kita dikasih
tahun depan makin banyak ma'rifah kita, makin kenal, makin sadar. Tak kenal maka tak sayang. Semoga insya Allah melalui yayasan, melalui muassasah, melalui majalis-majalis demikian, kita ditambah kekuatan hubungan kita, konektivitas kita dengan Al-Imam Al-Husain, sehingga nanti pada saatnya kita baru saja disebutkan nama Husain, bergetar ini, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, kemudian memberikan air matanya. Ya Rabb, suatu saat nanti pecinta Ahlul Bait di Nusantara ini baru disebutkan namanya Husain ya Aba Abdillah, kemudian mencurahkan air matanya karena cinta, karena ma'rifah mereka kepada Aba Abdillah, insyaallah. Mari kita semua ini mudah-mudahan tidak dijadikan tahun ini adalah tahun terakhir kita menangisi Aba Abdillah di dunia. Semoga tahun berikutnya kita diperjumpakan lebih banyak pecinta Ahlul Bait. Jangan khawatir wahai Bapak Indonesia yang ada di sini, kita ini hidupkan majalis Al-Husain bukan mau merusak tatanan negara kita. Kita menangisi, mendoakan kesejahteraan Indonesia, mendoakan Pancasila Indonesia, NKRI Indonesia. Ini majelis ini tidak ada ancaman, majelis ini tidak membahayakan, majelis ini tidak mengkhawatirkan. Yang ada hanya apa? Duduk di sini para pecinta laki-laki, para pecinta perempuan, kemudian diingatkan kembali tragedi 1100 tahun, 1300 tahun yang lalu, kemudian kita menangis lagi. Kalau kemudian melahirkan spirit baru, melahirkan semangat baru karena cinta pada Abi Abdullah, maka itu adalah konsekuensi hasil oleh-oleh daripada majalis azab Abi Abdullah Al-Husain. Mari saat ini kita semuanya setelah tausiah ini kita masuk dalam maqtal Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Ya Husain, ya Habib, ya Husain, Nur Aini, ya Husain, bersama-sama. Ya Habib, ya Husain, Nur Aini, ya Bariman Rama, Husain, ya Husain, Husain, ya. Malam Asyura ketika Imam Husain mengumpulkan semua para sahabat dan keluarganya, beliau menyampaikan, telah kita sampaikan tadi malam di majelis. Kemudian hari Asyura setelah sholat subuh dikatakan Imam Husain membagi para prajuritnya. Beliau diikuti dengan 72 pecinta, 72 ansar, 70 ashab, para pejuang yang syahid di Karbala, dibagi samping kanan dan kiri. Dikatakan 32 penunggang kuda, 40 mereka yang tanpa naik kuda, dibagi kanan kiri 16 serta 20. Kemudian beliau bersama keluarganya berada di tengah, kemudian melihat ke depan. Di depan ini telah berkumpul untuk melakukan penyerangan kepada Abi Abdullah Salasuna Alfa, 30.000 prajurit yang kemudian mendekatkan diri untuk membunuh kepada Al-Husain alaihi salam. Dikatakan Imam Al-Husain ketika melihat banyaknya orang ini seperti kasailil munhadir, seperti gelombang orang manusia tiada ujungnya, beliau menengadahkan tangannya, Allahumma kam min hammin yadhufu fihi al-fuad. Ya Allah, berapa banyak musibah yang turun yang melemahkan hati, kuatkan diriku untuk menghadapi orang-orang ini. Dikatakan kemudian terjadi dialog di situ antara Al-Husain dengan Umar bin Sa'ad. Kemudian Umar bin Sa'ad mengawali peperangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'ajra'ahum 'ala Rahman, beraninya mereka untuk memerangi Abu Abdullah. Umar bin Sa'ad melepaskan anak panah pertamanya seraya berteriak, "Ishhadu li indal amir." Saksikanlah aku di hadapan Amir ibn Ziyad, Ubaidillah ibn Ziyad, bahwa aku pertama kali yang melempari anak panah sebagai tanda genderang perang telah dimulai. Dimulailah mereka melempari anak panah, melempari tombak ke arah kemah Abu Abdullah Al-Husain. Dikatakan perangnya di Sahara, perangnya di Sahra, kemudian terbang debu-debu itu ketika injalatil ghabrah, ketika turun daripada debu itu kelihatan lagi ternyata telah terbunuh separuh dari pejuang Abi Abdullah Al-Husain. Maju satu persatu pengikutnya,
Maju di situ Muslim ibn Auf saja. Mereka para Ansor mengatakan kalau dalam peperangan biasanya Bani Hashim maju terdepan, biarkan kali ini kami Ansor yang maju terlebih dahulu. Biarkan saja, biarkan para Bani Hashim terakhir peperangannya, biar kami yang maju terlebih dahulu. Dikatakan yang maju pertama Muslim ibn Auf saja, minta izin kepada Al-Imam Al-Husain untuk berperang. Maju, kemudian qatala qitalan akbar, melakukan pembunuhan. Kemudian setelah itu terjatuh. Ketika terjatuh dihampiri oleh Al-Imam Al-Husain dan dihampiri oleh sahabatnya Habib ibn Mudahir Al-Azdi. Ketika terjatuh, apa yang dikatakan? Allahumma inni ahtasibu nafsi wa humata ashabi. Aku sampaikan keluh kesahku, ya Allah, apa yang terjadi pada diriku dan para sahabatku. Kemudian Habib meletakkan pipihnya di pipi saudaranya ini, yaitu Muslim ibn Auf saja. Muslim, kalau bukan aku sebentar lagi menyusul kematian dan syahadahmu ini, aku akan minta apa yang kau wasiatkan pada diriku. Beliau dengan suara dirinya menunjuk kepada Abi Abdullah, usika bihada, aku wasiatkan engkau untuk cinta kepada Abi Abdullah. Mutuna tayyibin, matilah sampai orang tayyib ini kau berjuang hingga tetes darah penghabisan, wahai Habib. Maju lagi yang satunya, maju para mereka. Sampai di situ maju para budak. Maju ada namanya John Maula Abi Dar, minta izin kepada Imam Al-Husain, ya Sayyidi, ya Aba Abdullah, ya Ibn Rasulullah, wahai putra Rasulullah, izinkan aku untuk maju berjuang, biar bercampur darah kotorku ini dengan kemuliaan darah-darahmu, wahai Aba Abdullah. Kemudian Imam Al-Husain mengatakan, oh kamu budakku, wahai John, engkau ikut aku untuk mendapatkan afiat, untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku bebaskan engkau dari baiatku, lepaslah, tinggalkanlah aku. Beliau mengatakan, Aba Abdullah, ana fir rafa'i alfasu qisa'akum wa fi syidda akhdulakum. Aku ketika masa nikmat, masa santai makan makanan yang sama dengan dirimu, saat genting aku meninggalkan dirimu. Beliau mengatakan, wahai Aba Abdullah, wahai putra Rasulullah, inna launi la aswad wa rihi lanatan wa hisabi la la'in wa tanaffas ilayya bil jannah. Wahai Aba Abdullah, kulitku hitam petang, bauku tak sedap, aku tidak memiliki kemuliaan nafas, memiliki kemuliaan nasab, maka berikanlah nafas segar untuk berjuang bersamamu. Maka diizinkan oleh Imam Al-Husain, ubruz barakallahu fi, majulah. Ketika maju dan melakukan pembunuhan, tergeletak, sebelum tergeletak memberikan salam terakhir kepada Abi Abdullah, Sayyidi ya Husain, Nuru Aini ya Husain. Dikatakan Imam Al-Husain datang menghampirinya, ini putra Fatimah, ini putra Nabi, meletakkan pipinya di pipi seorang budak yang gelap itu, ini putih wajahnya. Kemudian mengatakan, Allahumma bayyid wajha wa tayyib riha wa anshurhu ma'a Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, putihkanlah wajahnya, sedapkanlah baunya, jadikanlah nasabnya kelak bersama nasab Muhammad wa ali Muhammad. Dikatakan yaumul qiyamah, nanti ada panggilan yaumul qiyamah mengatakan, aina John min ali baiti Muhammad. Karena doa Imam Al-Husain, tidakkah engkau ya Aba Abdullah, kelak kalau kami telah wafat, kelak yaumul qiyamah, doakan kami seperti engkau mendoakan John. Kami petang wajah kami karena maksiat dan dosa kami, doakan kami dengan mengatakan, Allahumma bayyid wujuhahum, putihkan wajah-wajah para Syiah Amirul Mukminin, ampuni dosanya insyaallah. Wahakala, maju lagi satu persatu yang lainnya, sampai ketika waktu zuhur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang mengingatkan, mengatakan bahwa Aba Abdullah ini saat ini adalah telah masuk waktunya sholat zuhur.
Imam Al-Husain berkata, "Dzakartana lis-shalah, ja'alakallahu minal musallin." Kamu ingatkan kami tentang salat, semoga Allah bangkitkan engkau termasuk yang mendirikan salat. Benar, ini adalah awal waktunya. Minta waktu kepada mereka untuk menghentikan peperangan. Akan tetapi mereka tidak membiarkan. Salatul khauf itu adalah salatnya 2 rakaat saja. Tidak membaca surat kecuali Al-Fatihah. Memerlukan hanya beberapa menit saja. Akan tetapi tidak dibiarkan mereka menghujani anak panah. Dikatakan ada satu yang menjadi tamimnya Abu Abdullah Al-Husain ketika beliau sholat dengan beberapa sahabatnya, yaitu namanya Sa'id ibn Abdullah Al-Hanafi. Sa'id ini setiap kali ada anak panah hendak mengenai tubuh Abu Abdullah, dia jadikan tameng tubuhnya terkena anak panah, wahakada, sampai ketika beliau menghanturkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Sa'id berdoa, "Ya Allah, aku penuh kesahkan padamu rasa sakit yang aku derah. Allahumma inni ashku ilaika min alamin jurah." Rasa sakit daripada anak panah yang menempel tubuhnya kalkunfut, tubuhnya bak landak dari banyaknya anak panah. Kemudian menoleh kepada Abi Abdullah, nafas terakhirnya beliau mengatakan, "Awafaitu ya ibn Rasulillah, akankah aku telah setia, akankah aku telah membela dirimu wahai Abu Abdullah Al-Husain?" Dijawab oleh Imam Al-Husain, "Anta amami fil jannah, anta sa'idun fid dunya wal akhirah." Namahmu Sa'id, engkau bahagia di dunia dan di akhirat. Kamu masuk surga terlebih dahulu. Berikan salamku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maju satu persatu, maju Burair, maju Habib, maju dan semua yang gugur. Kini majulah giliran Bani Hashim. Yang muncul adalah putranya. Ahibati, saya tidak menceritakan narasi, tapi berupaya menghadirkan bagaimana ayo kita lebur dalam musibah Abi Abdullah. Sore hari Ashura kita menangis untuk Al-Husain. Kemudian datang putranya minta izin, Ali Al-Akbar, asbahun nas bi rasulika khalqan wa khuluqan wa mantiqa. Ketika maju putranya, beliau menengadahkan tangannya ke langit, Allahumma shhad ala haula'il qaum. Ya Allah, saksikanlah kepada kaum ini, kepada umat ini, segerombolan orang-orang durjana ini, ya Allah, telah maju di tengah-tengah mereka seorang pemuda yang paling mirip parasnya dengan Nabi Muhammad. Kalau kami rindu untuk menyaksikan wajah Rasulika Muhammad, nazarna ilaih, kami melihat paras wajahnya, kini maju. Kemudian beliau mengatakan kepada Umar bin Sa'ad, wahai Umar bin Sa'ad, Allahu rahimak kama qata'ta rahimi. Semoga Allah menghancurkan nasabmu seperti halnya engkau berupaya menghancurkan nasabku. Wa Husainan, wa Husainan, wa Husaina, maju Ali Al-Akbar. Dikira oleh musuh ini yang maju seperti kakeknya Ali, dikirakan Ali keluar dari kuburnya. Ali Al-Akbar mengatakan, ana Ali ibn Husain ibn Ali. Aku bukan Ali bin Abi Thalib, melainkan aku adalah Ali putra Husain, putra Ali. Maju. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah melakukan peperangan, ajhadahul kita, kecapean, keletihan karena peperangan. Ya Allah, mari kita dengan ini musibahnya Husain, musibah putranya Ali Al-Akbar, kita mohon insyaallah para pemuda mendapatkan syafaatnya Ali Al-Akbar, syababul jannah. Ini datang kembali ke Imam Al-Husain. Aba Abdullah, adakah sedikit air? Aku kehausan, aku keletihan, aku kecapean. Begitu beratnya perang ini, begitu beratnya mengangkat pedang untuk musuh-musuhmu. Katanya, dikatakan dalam riwayat, beliau memberikan cincinnya Abah, kemudian dikecup sedikit untuk merasakan dingin daripada batu cincinnya. Dalam riwayat yang kedua, beliau, waladi ta'al bunayya Ali, putraku Ali kemarilah. Beliau menjulurkan lisannya ke lisan Ali Al-Akbar, dikecup ternyata lebih kering daripada dahan dan ranting. Kemudian beliau mengatakan, Abah, lisanuka aibasu min lisani, wahai ayah, ternyata lisanmu lebih kering daripada lisanku. Ibunya datang memohonkan doa, memberikan keselamatan. Maju lagi sampai syahid. Ketika syahid hendak diangkat tubuhnya berjatuhan,
diletakkan di tikar, di pelepah kurma, dibawa ke kemah, mengabarkan kepada putri Amirul Mukminin saudarinya bahwa keponakannya Ali telah tiada. Ali rahdianaku bisandini, Ali wahai Zainab, Ali telah tiada. Sini aku jadikan engkau penguat diriku, wahai Zainab. Telah tiada putraku Ali al-Akbar. Kemudian beliau mengatakan, Ali, dunia gelap sepeninggalmu, dunia mengerikan sepeninggalmu. Ala dunia ba'daka lafa ya Amirul Mukminin. Tidakkah engkau hadir menyaksikan putramu di Karbala? Bagaimana ini Ali al-Akbar ketika diangkat hijab matanya, wa basaruka yauma hadid, ketika menyaksikan detik-detik terakhir, dikatakan beliau menangis sejadi-jadinya, beliau merintih mencurahkan air matanya. Ditanya putraku Ali, kenapa engkau menangis? Aba ya Husain, aku menyaksikan wanita yang tak utuh tubuhnya, yang kemudian tidak bisa berdiri tegak karena patah tulangnya, meletakkan tangannya di pinggulnya, mengatakan wa walada wa Husaina min al-mari harabu wa ma arafu man jadduka wa abuk. Mereka mengharamkan air akan dirimu, mereka tidak mengenal siapa kehormatan ayah dan kakekmu, duhai Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maju Al-Qasim putra Al-Hasan, maju yang lainnya, bahkan anak kecil Abdullah ibn Al-Hasan Al-Asghar. Ketika Imam Al-Husain seorang diri, tidak habis semuanya Bani Hashim. Anak kecil ini melihat ada seorang hendak menghunuskan pedangnya ke arah Imam Al-Husain. Dia lari menghampirinya dan mengatakan tangannya dijadikan tameng untuk menempis daripada pedang tersebut. Aqatalta amli, akankah engkau membunuh pamanku? Kemudian fa'atannaha, tangannya lepas, hanya tersisa kulit dari tangan tersebut. Kemudian menangis anak ini, Amma merasakan kesakitan. Tak lama kemudian Harmalah melepaskan anak panahnya dan membunuhnya di pangkuan Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir kali ketika Imam Al-Husain masuk, kemudian putrinya datang mengatakan al-atas. Kemudian saudarinya Zainab membawa putranya terkecil, Abdullah ar-Radhi, a'zamallahu ujurakum. Abdullah ar-Radhi atau Ali al-Asghar dibawa oleh Zainab salamullahi alaiha, mengatakan, Aba Abdullah, ini anakmu kehausan, asi ibunya tidak lagi keluar, mintakan sedikit air untuk putramu ini, kalau tidak dia akan wafat, akan mati dalam keadaan kehausan. Dibawa ke tengah-tengah ma'rakah, ke tengah-tengah peperangan. Ya qaum, wahai manusia, kalau kami yang sudah besar mungkin ada salah dan dosa. Apa salah dan dosanya anak ini? Berikan air. Maka terjadi perdebatan di situ. Sebagian mereka mengatakan berikan, yang lain jangan berikan, jangan berikan. Yang satu menangis. Kemudian Umar bin Sa'ad berkata kepada Harmalah, wahai Harmalah, iqta' niza'al qaum, hentikan perdebatan orang ini. Dengan apa? Lempari anak panah. Kepada siapa? Al-Walid amil walad, ayah atau anak. Fadabahuhu minal warid ila al-warid, menembus dari kanan ke kirinya. Anak itu menggelepar, melepaskan tangannya, merangkul ayahnya Husain. Kemudian Husain mengatakan darahnya keluar, diambil. Allahu Akbar, Allahumma hawwin alaihi. Pandangan Allah tabaraka wa ta'ala, syahid semua. Anak terkecil dimintakan air, bukan air yang diberikan, melainkan sebilah anak panah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibawa anak ini dengan darahnya masuk ke kemah, dihampiri Ruqayyah, anak yang balita belum 5 tahun atau 5 tahun umurnya. Abah, adakah sedikit sisa air? Abdullah Radhi, dikerahkan Abdullah Radhi, diberikan air. Kemudian ditunjukkan ada Abdullah Radhi, kepalanya terlepas, kepalanya menancap anak panah dari kanan ke kiri. Wahai putriku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau kumpulkan semuanya. Sampaikanlah azan terakhir beliau, kumpulkan wanita-wanitanya. Aina Zainab, aina Rabat, aina Sukaina, aina Atika, aina Ramla, aina Laila. Dipanggil wanita-wanita
membantu kalian, sabarlah kalian. Ta'azzi bi azaillah, ahlul ardi yamutun wa ahlus sama'i la yamut. Semua yang di bumi pasti mati, yang di langit tidak kekal selamanya. Sampaikanlah takziahmu, bela sungkawahmu kepada Allah. Kemudian Zainab berdiri menghampiri abangnya Husain. Husain, abangku, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abangku Husain, kamu akan maju. Aku mengingat pesan ibundahku Fatimah. Husain, turunlah engkau dari atas kudahmu. Kekasihku Husain, junjungan mataku Husain, ada amanat, ada wasiat ibundahku Fatimah Zahra terakhir kali. Maka lepaskanlah sedikit bagian dadahmu. Diciumi oleh Zainab al-Kubra bagian leher, bagian dadahnya. Kemudian Zainab mengarah ke Madinah, memberikan salam kepada Fatimah. Assalamu alaikum ya Allah, addaitul amanah wa amaltu bil wasiyah. Ummah, aku telah lakukan wasiatmu. Ummah, aku telah lakukan amanatmu. Kata Husain, apa amanatnya? Ibuku ketika tergeletak sebelum wafatnya, beliau memanggil, menciumiku dan mengatakan, wahai Zainab, kalau kau menyaksikan abangmu Husain seorang diri, la nasira wa la mu'in, tanpa ada lagi yang menolong, maka wakili diriku untuk menciumi bagian dada dan bagian lehernya. Kemudian Al-Husain menangis mendengar ada suara diri di bawah angin, anak suara wanita mengatakan, wa walada wa Husaina. Wah, dikatakan, Ukhayyah, wahai saudari Husainah, tahukah kenapa ibu kami kok mengatakan untuk menciumi leher dan dadahmu? Kenapa akhi Al-Husain? Adapun ibuku meminta untuk engkau menciumi leherku, karena leher ini akan disayat pedang, tubuh ini akan dilepaskan kepalanya. Adapun dada ini, wahai Zainab, sebentar lagi kamu akan menyaksikan musuh-musuh itu menginjak-injak dada Abi Abdullah. Warahimallahu man nada wa Husainah. Semuanya wa Husainah, wa Husainah. Kalau dulu waktu kecil duduk di dada Rasulullah, kini Al-Husain duduk di atas pasir Karbala. Dadahnya diduduki seorang durjana Shimr ibn Diljawshan. Kemudian imam merasakan sesak tubuhnya. Kemudian mengatakan, bukalah tutup wajahmu. Dibuka tutup wajahnya, ternyata Shimr itu belang wajahnya. Kemudian beliau tersenyum, Shadaqa jaddi Muhammad, benar kakekku Muhammad yang mengatakan akan membunuhmu orang yang wajahnya seperti anjing dan babi, wahai Husain, dan itu adalah kamu. Makin marah ini, ya Allah, musibatul kubra. Beliau telah mendapati semuanya, dilemparin batu, dilemparin panah. Ada satu orang melemparin batu kena pelipis matanya. Beliau mengangkat bajunya untuk mengusap wajah dan darahnya. Ada satu orang melemparkan anak panah Dusadashi Syu'ab. Ya Husain, ya Husain. Mereka melemparkan anak panah bercabang 3 yang telah dimasukkan ke racunnya. Kemudian dilemparkan persis mengenai dada Abi Abdullah wa Husainah. Kemudian itu pun tidak bisa dikeluarkan kecuali dikeluarkan dari bagian belakangnya. Kemudian darah menyembur seperti kalbizam, seperti hujan. Kemudian beliau mengambilnya, melemparkannya ke langit tanpa ada yang turun setetes pun. Kemudian memegangnya lagi, mengumpulkan darahnya. Kemudian memesuti wajahnya, memesuti jenggotnya, seraya berkata, demikian aku akan berjumpa Allah. Hakada al-qajaddi Muhammad, demikian aku akan bertemu dengan kakekku dan aku kabarkan aku dibunuh oleh bulan wahai jadda. Beliau terjatuh, diduduki oleh Shimr. Kemudian ketika dikatakan bahwa wajahnya seperti anjing dan babi, marah di balik Imam Al-Husain. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diinjak-injak tubuhnya oleh Shimr. Kemudian darabahu isnai asyara darba. Kalau tidak Asyura, tidak kita sampaikan musibah ini. Kemudian Shimr menusukkan 12 kali tusukan pedang. Kemudian mengarahkan tubuhnya
belakangnya melepaskan urat nabihnya, wa Husainan wa Husainan, Allah Allah sinwana bisuyufin qatta'ina. Mana Husain? Husain dipotong-potong, Husain disayat pedang, Husain dilepas kepalanya, Husain dilepas jarinya untuk sebuah cincin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudanya kembali, datanglah wanita. Fawahidatun tahnu alaihi tasubbuhu. Kemudian sore harinya ketika Imam Husain telah tiada, datang putri-putrinya, datang istrinya, datang saudari-saudarinya, datang Zainab mengatakan taqabbal minna hadzal qurban. Ya Allah, terimalah kurbanku ini, kurban yang paling agung, kurbannya Imam Husain. Allahu Akbar. Ya Aba Abdullah. Yang satu wanitanya merobohkan tubuhnya, yang satu membawakan air, mengatakan, Aba ya Husain, tadi engkau meronta-ronta, ini malam 11 kami diberikan air, mari cicipin segarnya air. Wah Husainah. Ya Allah. Kemudian yang satu berdiri, yang satu menciumi, yang satu menangis. Abah, manalladhi hazza ra'suk? Abah, siapa yang melepaskan kepalamu? Abah, siapa yang telah menjadikan aku menjadi anak yatim sedangkan aku masih kecil balita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan. Kita semua mengucapkan selamat jalan untuk Husain. Semoga kita dipertemukan dengan Husain yaumul qiyamah. Selamat jalan, wahai Husain madlum, wahai Husain madlum. Selamat jalan, selamat jalan. Kita akhiri majlis ini, kita akhiri derayan air mata ini. InsyaAllah ini kabul hari ini, mendapatkan istijabah dari Rabbul Alamin. Allahumma ya Allah bersama-sama. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Ya Allah, semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Majalis Husain, majalis mustajab doa. Mohon doa antum pada Allah malam sore hari ini. Ya Allah, Allahumma qdi hawaijana. Sampaikan hajat kami ya Allah. Jadikanlah kami pecinta Al-Husain ya Allah. Jadikan hidup kami kehidupan Muhammad wa ali Muhammad, kematian kami kematian Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, iqdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj, washfi mardana wa mardal mu'minin wal mu'minat. Kalau ada yang sakit dari pecinta Amirul Mukminin, mukminat, angkat sakitnya. Ada hajat dunia wal akhirah, berikan hajatnya ya Allah. Kalau ya Allah akbar hajat, hajat terbesar ya Allah, ajil li waliyika al-faraj. Segerakan kemunculan Aziz Az-Zahra, segerakan kemunculan Imam Mahdi. Jadikan kami pengikut Imam Mahdi. Bagaimana lisan seorang setia pecinta, lisan ibunda kami. Besarlah engkau putra-putraku untuk ini. Besarlah kau hai anak-anakku, anak-anakku, besarlah kamu untuk cinta pada Abdullah. Sampai wafat, sampai kalau ibu telah tiada, berjuang bersama mereka, hidup bersama mereka, mati bersama mereka. Ya Allah, ighfir dzunubana, mampuni dosa-dosa kami, wastur uyubana, wa hassin halana ila ahsanil hal. Kalau ada yang memiliki apapun keinginan hajat, sampaikan malam sore hari ini ya Arhamar Rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة مع الصلوات.